Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Arfis, NRP 5026231150. Kali ini saya akan mengerjakan lab 6.3.6 yaitu build a CI/CD pipeline using Jenkins. Nah, jadi pada lab ini tuh terdapat 8 part. Jadi yang pertama itu nanti diharuskan untuk launch dev associate virtual machine. Kemudian yang kedua itu commit the sample app to Git. Yang ketiga itu modif the sample app and push change to Git. Yang keempat itu download and run the Jenkins Docker image. Kemudian yang kelima itu configure Jenkins. Yang keenam use Jenkins to run a build of your app. Yang ketujuh use Jenkins to test a build. Dan yang terakhir itu create a pipeline in Jenkins. Langsung aja ke part 1 yaitu launch the dev associate virtual machine. Jadi ini udah saya launch. Kemudian lanjut ke part 2 itu commit the sample app to Git. Nah, jadi pertama itu di step 1 itu kita diharuskan untuk login ke GitHub. Ini saya udah login. Kemudian jadi pertama itu di sini saya disuruh membuat repository baru. Jadi repositorinya itu namanya itu sample app, kemudian description-nya itu private, kemudian create repository. Nah, oke, di sini itu saya sudah berhasil membuat repository sesuai dengan instruksi, yaitu namanya sample app, description-nya ini statusnya itu private. Kemudian lanjut ke step 2. Kemudian lanjut ke step 2. Di sini disuruh untuk konfigurasi Git credential locally di virtual machine. Nah, jadi ini tuh buka ke terminal, kemudian untuk sample user ini tuh diganti dengan username akun masing-masing. Lanjut. Kemudian lanjut ke ini. Sini itu kita diharuskan untuk
masukkan email yang ada di GitHub. Nah, lanjut ke step 3 yaitu initiate directory as the Git repository. Jadi di step 3 ini kita akan menggunakan sampel files yang di-create di lab sebelumnya. Nah, jadi yang pertama itu masuk dulu ke sampel app-nya pada terminal. Nah, setelah masuk, klik git ini. Oke, karena udah sama, jadi lanjutnya itu use the git remote add command. Jadi sebentar. Oke, karena udah ini sudah berhasil beda dengan yang sebelumnya, maka dilanjutkan ke step 5 yaitu stage, commit, and push the sample app files to GitHub repository. Jadi yang pertama itu use the git add command, git add spasi bintang, kemudian git status. Nah, jadi git status itu sama seperti yang diharapkan. Kemudian lanjut ke use the git commit command to commit the stage file and start tracking change. Add share of the choice. Ini coba saja. Oke, jadi hasil udah keluar sama persis. Kemudian lanjut jika di bagian D ini untuk kita nge-push dari terminal ini ke GitHub-nya. Nah, untuk nge-push itu maka git push origin master. Kemudian kita akan masukin username-nya. Kemudian lanjut ke password akun. Sebentar, saya akan ngecek dulu password saya. Password invalid. Sebentar, ada kendala pada passwordnya. Oke, di sini tuh saya udah mendapatkan token ya. Jadi ternyata passwordnya itu token GitHub kita, bukan apa namanya, bukan password GitHub. Kalau untuk tokennya itu ini
Lanjut ke part 3, itu di sini saya disuruh untuk ngedit sampel app-nya. Nah, jadi untuk sampel app itu seperti biasa, klik nano. Jadi yang pertama itu kan sampel app ada dua, ada yang sampel underscore app dan sampel strip app. Di yang pertama sampel underscore app. Nah, di sini itu portnya diganti dari 8080 jadi 5050. Kemudian Ctrl X, save, enter. Lanjut ke nano sample app. Oh, nano sample. Nah, di sini itu diubahnya itu lumayan banyak di expose. Jadi untuk perubahannya itu sama, mengubah port. Kemudian sudah Ctrl X, yes, dan enter. Lanjut lanjut ke step 3, yaitu enter the best comment to build your app using the new port. Enter, akan keluar seperti ini. Oh, ada error. Jadi saya harus benerin errornya dulu. Lanjut karena ini udah bisa. Nah, sekarang saya akan membuka di Oke, jadi localhost-nya itu udah jalan kayak tadi malam ya. Kayak lab sebelumnya maksudnya. Kemudian di sini kita akan push perubahan ini ke GitHub. Jadi yang pertama itu klik git add bintang, kemudian dicek git status. Nah, akan kelihatan on branch master. Jadi modify. Jadi yang modify ini perubahan yang kita lakukan itu ada di sample app, sample strip app, sample underscore app, kemudian ada 4 file baru yaitu template directory docker file, sample app, CSS, HTML, kemudian kita akan git commit. Jadi git commit itu gunanya untuk melakukan commit ke GitHub-nya agar bisa dilihat sama orang lain. Nah, jadi ini git commit /m. /m itu pesan, jadi agar ketika commit-nya itu dilihat di GitHub itu kelihatan gitu pesannya apa. Kemudian enter. Oke, karena sudah berhasil, maka lanjut ke git bikin master.
Oke, di sini kan kita akan masukkan token lagi, jadi saya lepas dulu tokennya biar tidak dua kali. Oke, di sini udah eh, kelihatan kalau berhasil ya, udah berhasil di push dan diletakkan di master. Nah, sekarang lanjut ke part 4, yaitu download dan run Jenkins Docker image. Jadi yang pertama langsung aja. Oke, ini udah berhasil. Lanjut. Nah, jadi di sini tuh saya udah berhasil menjalankan ya, dan untuk passwordnya itu ini. Jadi dilanjut ke membuka eh, di Chrome. Tapi sebelum itu juga jika misalnya pas kita lupa gitu akan passwordnya, maka cara untuk mendapatkan password kembali itu seperti ini. Docker execute Jenkins server, kemudian nanti keluar seperti ini dan didapat password baru.
Di sini saya akan masukkan password yang udah saya dapat. Klik install Suggest plugin, kemudian ini masih login saat downloadnya ya. Ini masih menunggu download. Oke, sesuai steps ini kita akan klik skip and continue as admin. Kemudian in the instance configuration we do not change anything. Jadi di sini kita nggak boleh mengubah apapun, dan klik save and finish. Start using Jenkins. Di sini kita disuruh create a new job. Create a job and enter a name, view up job. Click freestyle project. Klik OK. Kemudian klik the general tab, add a description for your
kredensial, klik add. Loh, jadi di sini diharuskan kan kita itu untuk konfigurasi ya. Nah, tapi di sini ya terdapat saya kebingungan karena ini sudah benar. Kemudian di sini kita disuruh untuk klik source code management dan klik git. Nah, kemudian di sini tuh disuruh untuk input repository GitHub. Akan tetapi hasilnya seperti ini. Loh, kemudian di add credential. Oh, ini tuh tidak ada jadi.
Ini saya masih terdapat kebingungan untuk konfigurasinya ini. Oh, passwordnya ini saya akan menggunakan password token. Mungkin di sini saya langsung save aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan saya akan kembali ke terminal. Kurang lebih seperti itu untuk part 6.3.6. Jujur di sini banyak kebingungan. Mungkin saya akan pelajari lebih lanjut. Sekian, terima kasih.